Ya sekarang demokrasi kita sedang diperkosa, Bang. Sedang dipaksa untuk mengikuti kelompok tertentu. Lalu di mana generasi muda kita, anak-anak kuliah, teman-teman mahasiswa, apakah mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin? Tidak, Bang. Itu karena kita masih ketergantungan pada figur saat ini. Seyogianya kalau PDI Perjuangan ingin menjadi partai modern, dia bukan berbasis kepada personal, kepada figur, tapi sistem. Bisa menjadi struktur partai ataupun menjadi petugas partai legislatif maupun eksekutif. Nah, dan partai harus punya komitmen bahwa yang akan kita dorong sebagai pemimpin ke depan dari partai kita sendiri. Kader-kader partai kita sendiri. Untuk apa dilakukan pendidikan politik, sekolah politik kalau tidak ada endingnya? Kan banyak kejadian ya. Ini oke, kita melihat jumlah pemilih pemula. Terus kita melihat anak-anak yang sekarang ada di bangku kuliah, Gen Z, mereka-mereka yang duduk sebagai mahasiswa, mereka-mereka yang tidak berkuliah, yang hanya sekedar lulus SMA, SMK, dan mereka-mereka yang sudah bekerja, bahkan pasca kuliah mereka bekerja. Mereka ini masuk ke dalam kelompok Gen Z itu, kelompok milenial, kalau boleh menyebut dengan istilah sekarang ini. Ada ledakan bonus demografi, di mana pemilih-pemilih produktif yang masih masuk dalam kategori milenial itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ini terjadi ledakan di sana. Apabila ini tidak dikelola atau dimanfaatkan dengan baik, ini menjadi sebuah bumerang. Nah, oke. Lalu bagaimana teman-teman mahasiswa generasi Z ini memahami politik? Apakah mereka tergerak untuk ikut terlibat di dalam politik? Yang perlu dipahami adalah apa yang terjadi hari ini, Bang Ferdi. ya. Apa yang terjadi hari ini semua adalah produk politik. Jadi ketika teman-teman mahasiswa dan anak-anak milenial generasi Z kita menganggap tabu sebuah politik dan mereka alergi dengan politik, ini sebuah kekeliruan terbesar. Maka terjadilah ketidakpahaman sebagian anak-anak muda kita terhadap demokrasi yang sedang dikangkangi saat ini. Bagaimana lahirnya anak haram konstitusi. Dan ini terjadi pembiaran di sebagian kelompok anak muda kita. Menariknya adalah bahkan sebagian dari mereka ini menjadi pendukungnya, pendukung anak haram konstitusi itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama adalah memang lemahnya pendidikan politik di kampus, yang harusnya ini dimotori oleh partai-partai politik. Lalu keengganan dari teman-teman pengurus partai politik untuk menciptakan ruang politik bagi teman-teman mahasiswa, anak-anak muda, mereka yang kreatif. Nah, sehingga pada kenyataan yang memang kita harus prihatin, ini sebagai mantan-mantan pengurus ya, mantan-mantan pengurus PDI Perjuangan, kita melihat kualitas pengurus yang sekarang, ya kita belak-belakan saja, walaupun tidak semuanya, tapi masih ada pengurus-pengurus partai yang tidak tahu dengan pekerjaannya. Sebagai seorang politisi, apalagi menjadi pengurus partai politik, modalnya apa sih? Mental, ide dan gagasan, dan dia mampu mempengaruhi orang lain. Bagaimana dia mampu memobilisasi orang lain. Ini kan modal menjadi seorang politisi. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam rumah politik, bahkan menjadi pengurus partai politik, terus sekarang nyalek nih menjadi calon legislator dari partai politik, modalnya pasang gambar,
mempengaruhi orang tidak bisa, karena kenyataannya dia pakai jurkam, dia pakai jubir, karena dia tidak mampu presentasi di depan masyarakat, bahwa dia tidak mampu menawarkan ide dan gagasan. Terjebaklah masyarakat kita menjadi masyarakat yang pragmatis. Nah, ini kan demokrasi yang semakin rusak. Apakah demokrasi yang kita ciptakan di era reformasi dulu itu demokrasi seperti ini? Enggak, bukan itu demokrasi yang ingin kita capai. Demokrasi yang ingin kita capai bersama-sama pada saat itu adalah demokrasi yang mencerdaskan, demokrasi yang melahirkan peradaban modern dan peradaban baru. Masyarakat lebih pintar, masyarakat lebih beradab, dan bangsa ini maju dengan apa? Dengan munculnya ide-ide dan gagasan yang kolektif. Nah, hal ini saat ini dalam tahapan, ya mohon maaf, kalau kami sebagai pengurus partai mengatakan bahwa melihat ini semuanya, kalau mau marah ya marah sebenarnya, Bang. Jujur marah kami. Karena apa? Ya sekarang demokrasi kita sedang diperkosa, Bang. Sedang dipaksa untuk mengikuti kelompok tertentu. Dan terjadi pembodohan di masyarakat. Yaitu tadi yang saya katakan bahwa anak-anak muda kita tidak melihat lagi politik ini sebagai sesuatu yang menyenangkan dan menjadi harapan bersama, sebagai cantelan mereka untuk menitipkan aspirasinya. Tetapi politik ini dianggap sebagai sesuatu yang buruk oleh mereka. Ini kan berbahaya, Bang. Padahal apa yang terjadi hari ini adalah produk politik. Kalau sampai kita lepas kontrol dengan itu semuanya dan kita tidak peduli dengan situasi politik bangsa ini, mau jadi apa Indonesia ini, Bang? Ketika nanti yang jadi di sana adalah orang-orang yang diciptakan oleh oligarki itu tadi, maka bangsa ini hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja, Bang. Anak-anak toke. Anak-anak toke. Lalu di mana generasi muda kita, anak-anak kuliah, teman-teman mahasiswa, apakah mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin? Tidak, Bang. Itu menjadi tertutup semua. Kesempatan teman-teman yang pintar, teman-teman mahasiswa yang hebat, yang punya kemampuan menjadi pemimpin, itu tertutup. Karena apa? Karena sistem demokrasi kita tadi itu yang tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang hebat ini tadi, yang dilahirkan oleh kampus-kampus itu. Nah, masyarakat kan harus bergerak dalam hal ini menyelamatkan demokrasi. Ketika ada anak haram konstitusi yang sekarang ini menjadi calon wakil presiden, kemana dan harus seperti apa generasi muda, Gen Z kita? Harus kemana dan bersikap apa teman-teman mahasiswa ini? Menolak secara bersama-sama. Ayo kita menjadi lebih cerdas dan lebih pintar. Gitu loh. Jangan kita menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang akan justru merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Bangsa ini milik kita, bukan milik mereka, bukan milik sekelompok orang, bukan milik kelompok oligarki. Bangsa ini milik rakyat Indonesia. Kita memperjuangkan bangsa ini, memerdekakan bangsa ini, membangun bersama bangsa ini. Apa lupa dengan jasa-jasa para pahlawan? Mereka mengorbankan nyawa mereka, berjuang demi masa depan anak dan cucunya. Tetapi yang menikmati adalah hanya anak-anak toke, anak-anak mereka pemilik modal, anak-anak penguasa. Sinyo lah bahasa Belanda. Sinyo bahasa Belandanya. Kita harus menyelamatkan anak-anak muda kita yang pintar, anak-anak yang terlahir dari kampus-kampus itu. Mereka adalah calon-calon pemimpin, Bang. Berikan kesempatan, ruang terbuka, ruang politik selebar-lebarnya, buka pintu politik selebar-lebarnya bagi anak-anak, bagi generasi muda kita. Maka menurut saya adalah pentingnya pembelajaran atau memberikan pembelajaran politik kepada teman-teman di kampus. Partai politik harus berani masuklah ke sana. Jangan alergi diskusi dengan mahasiswa, dan mahasiswa juga jangan alergi ketika kita harus bicara tentang politik. Itu, Bang. Oke.
Oke, Mas Moko, Bung Ripai, bagaimana pendapat? Apakah perlu? PDI Perjuangan kan punya sekolah partai. Tapi menurut Anda, apakah sudah efektif sekolah partai sekarang ini mencetak kader-kadernya? Ataukah itu hanya sekedar kamuflase? Hanya sekedar pencitraan bahwa ada sekolah partai. Tapi apakah lulusan sekolah partai itu ada gunanya atau bermanfaat untuk terus karirnya ataupun menjadi legislatif atau menjadi eksekutif? Seperti apa pendapat Anda? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Ferdi Gunsan tadi itu, saya ingin menambahkan sedikit Ya, silakan. tentang Kalau ada yang mau nambah, tentang generasi muda tadi, Gen Z tadi itu. Bahwa kondisi hari ini sampai generasi Gen Z ini bisa dikatakan alergi politik atau awam politik atau tidak ada sedikit sekali yang punya ketertarikan terhadap politik, ini yang bertanggung jawab adalah dua institusi. Yang pertama itu adalah Kementerian Pendidikan, yang kedua partai politik. Mengapa saya katakan itu? Seharusnya kurikulum tentang pendidikan politik, pendidikan bernegara itu sudah harus ditanamkan sejak bangku SD dengan disesuaikan daya pikir anak-anak siswa. pendidikan politik dari SD, bukan Dari SD. Dari SD itu harusnya sebenarnya agar dia menjadi politik yang benar adalah akhlak dan perilaku. Iya, ada kaitan dengan itu, Bang. Ada kaitannya. Artinya politik kan luas. Bukan hanya sekadar bagaimana meraih kekuasaan, tapi bagaimana bernegara ini. Bagaimana kewajiban sebagai warga negara. Bagaimana kewajiban sebagai masyarakat. Karena masyarakat itu adalah kaum politik yang terkecil. Bagaimana pendidikan keluarga, politik juga di situ. Nah, sehingga ini harusnya dimasukkan dalam kurikulum. Sehingga generasi muda sejak dini sudah kenal dengan nama politik, dengan bahasa yang disesuaikan dengan daya pikir siswanya. Nah, itu saya potong dulu. Bagaimana melihat pendidikan saat ini kan menciptakan orang itu menghasilkan bukan orang-orang yang jujur. Kita ditontonkan oleh politik yang pura-pura, ya, pura-pura jujur, pura-pura bersih gitu, atau akhirnya adalah pembenaran yang menurut kurikulum atau menurut etika itu salah, tapi mereka bisa membantahnya, mereka bisa memberikan citra, mereka memberikan reason ataupun alasan bahwa ini benar. Berbasis kepada pembinaan akhlak, ya, akhlak moral. Ya, moralitasnya itu sejak dari bangku SD. Kalau dulu kita kenal dengan pendidikan moral Pancasila, PMP. Di situ ada butir-butir Pancasila, ada bagaimana prakteknya, itu kan dihilangkan. Sehingga karakter bangsa itu menjadi keluar dari jalurnya, tidak on the track lagi gitu loh. Kalau saat ini seperti contoh saya pribadi saja, ketika menemukan barang ya yang bukan punya saya, itu nggak mungkin saya ambil karena ini bukan punya saya gitu loh. Nah, bisa seperti itu karena sudah masuk ke alam bawah sadar sejak kecil, karena menurut para ahli itu pembentukan karakter dari mulai 0 tahun sampai 12 tahun kalau nggak salah ya, sehingga itu masuk ke alam bawah sadarnya. Nah, sedangkan kurikulum kita saat ini itu seperti tidak menganggap bahwa ini penting. Pembinaan karakter gitu nggak penting, akhlak ya itu nggak penting, sehingga ini akan berpengaruh kepada ketika mereka sudah dewasa gitu loh, bisa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal sebagainya gitu. Jadi sangat penting sekali. Maka saya katakan tadi itu pendidikan politik sejak dimulai dari bangku SD dengan bahasa dan metode yang disesuaikan dengan usia itu. Nah, kemudian yang kedua tadi saya katakan yang bertanggung jawab adalah partai politik. Mengapa? Karena saat ini itu masih terkesan formalitas. Bagaimana bisa memberdayakan masyarakat, memberikan rekomendasi, terkesan formalitas, nggak sampai tuntas gitu loh. Mengapa saya katakan nggak sampai tuntas? Jadi program-program partai politik yang memberikan kepada masyarakat ya mungkin melalui riset dan sebagainya itu hanya sekedar formalitas saja gitu loh, nggak sampai eksekusi dan nggak memberikan ruang pada mereka untuk bisa katakanlah berkarir di politik gitu loh.
Jadi hanya dikuasai oleh beberapa gelintir manusia gitu. Jadi sekolah partai itu seperti apa gitu? Sekolah saya katakan formalitas. Formalitas saja. Formalitas. Harusnya menurut Anda itu akhir atau sekolah, namanya sekolah kan harus ada lulusnya. Nah kalau dia udah lulus sekolah itu mestinya jadi apa? Ada jenjang karir di situ tentunya. Dia bisa praktek di situ, mungkin bisa menjadi struktur partai ataupun menjadi petugas partai legislatif maupun eksekutif. Nah, dan partai harus punya komitmen bahwa yang akan kita dorong sebagai pemimpin ke depan dari partai kita sendiri. Kader-kader partai kita sendiri. Untuk apa dilakukan pendidikan politik, sekolah politik kalau tidak ada endingnya? Kan banyak kejadian ya. Ini oke, kita bicara PDI Perjuangan aja lah. Tapi banyak partai. Kalau saya melihatnya partai-partai sekarang ini adalah partai pemilik. Ya, jadi aturan main demokrasi itu sudah nggak ada. Pemilihan itu tidak demokratis lagi. Pemilihan itu rata-rata ditunjuk. Mungkin yang ada demokrasi itu adalah demokrasi terpimpin mungkin Golkar dan PKS mungkin ya. Golkar yang terpimpin ya. PKS mungkin ada acara-acara. Yang lainnya itu pemilik, pokoknya dia juga selamanya seumur hidup jadi ketua. Jadi menurut Anda itu pendidikan politik yang seperti apa itu, partai-partai tontonan seperti apa nih saat ini? Kalau saya melihat dari sisi lain nih Bang, tentang kepemilikan tersebut. Artinya proses demokratisasi di PD Perjuangan khususnya ya, itu masih melalui proses yang masih on the track, meskipun orangnya itu aja gitu. Mengapa sampai Ibu Mega terpilih menjadi ketua umum sampai beberapa periode melalui kongresnya? Karena memang para pengurus partai di bawah itu masih mengharapkan beliau sebagai perekat partai. Dan saya pun tidak yakin ke depan ketika dilepas oleh Bu Mega ini akan ada perekat lagi. Karena kita masih ketergantungan pada figur saat ini. Seyogianya kalau PDI Perjuangan ingin menjadi partai modern, dia bukan berbasis kepada personal, kepada figur, tapi sistem. Nah, sistem itu terbangun itu tentunya dengan proses. Kita mau berani berdemokrasi yang benar. Biar nggak kejadian kayak sekarang gitu. Betul. Kayak sekarang ini kan beda lah dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita sistemnya bottom up dulu. Ya dari bawah aspirasi ditampung, kemudian diperjuangkan. Ya, seru banget lah di situ kan. Tapi saat ini penunjukan langsung. Terlepas ada persoalan politik di situ, tapi ini kalau sifatnya sementara oke lah. Tapi kalau menjadi platform PD Perjuangan dalam perekrutan kepemimpinan ke depan ini nggak pas. Gitu. Karena kita bicara bukan cuma internal PD Perjuangan. Ketika bicara politik, bagaimana kita bisa meraih suara pemilih yang di luar PD Perjuangan? Bagaimana rakyat bisa memilih PD Perjuangan? Tentunya kita harus mempertontonkan demokrasi yang sebenar-benar demokrasi, gitu. Bukan asal tunjuk, bukan yang punya kedekatan emosional dengan orang-orang tertentu. Bukan yang punya cuan banyak. Bukan yang punya uang. Oke.